Halo semuanya, selamat datang di paparan visual kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah realitas yang mungkin kedengarannya agak keras ya, tapi percayalah, ini sangat membebaskan. Kita akan membongkar habis-habisan kenapa sih nasihat keuangan konvensional yang sering banget kita dengar itu malah bikin banyak orang terus terjebak dalam keterbatasan. Nggak pakai basa-basi, kita akan langsung terjun melihat apa yang sebenarnya membedakan mereka yang sukses secara finansial dari mereka yang terus berjuang mati-matian tapi nggak ada hasilnya. Jadi, siapkan diri kamu, karena kita bakal meruntuhkan beberapa ilusi terbesar tentang kekayaan. Oke, mari kita selami ini. Coba bayangkan dunia nyata kita ini ibarat sebuah dunia gula. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ada orang yang seolah-olah lahir dengan persediaan gula yang nggak ada habisnya, sementara yang lain, ya harus berdarah-darah, menghabiskan separuh hidup mereka, tapi tetap aja nyangkut di zona bebas gula? Nah, jawabannya itu bukan sekedar karena mereka nggak punya modal atau nggak kaya dari lahir. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini tentang kurangnya visi. Seringkali, kemiskinan sejati itu berakar dari ketidakmampuan kita melihat peluang yang sebenarnya udah ada di depan mata. Ini membawa kita ke bagian pertama, kemiskinan dan kognisi. Coba perhatikan kontras yang sangat tajam ini. Seringkali kita mikir kalau orang kaya itu ya cuma mewariskan uang, rumah mewah, atau perusahaan ke anak-anak mereka. Padahal sebenarnya aset paling berharga yang diwariskan oleh mereka itu bukan uang, melainkan kognisi, yaitu pemahaman yang utuh soal gimana sih dunia ini bekerja. Di sisi lain, tanpa disadari, mereka yang kurang beruntung secara finansial seringkali mewariskan ketidaktahuan. Bukan karena niatnya jelek, sama sekali bukan, tapi karena ya memang cuma itu bekal yang mereka punya untuk diberikan. Biar lebih jelas, kognisi yang kita maksud di sini itu kayak kemampuan kamu buat memperluas pandangan. Kemampuan untuk melihat lebih jauh dari sekedar apa yang ada di depan hidung kamu. Semakin jauh kamu bisa melihat, semakin banyak gula atau peluang yang bisa kamu temukan. Meningkatkan kognisi itu berarti memperluas cara pandang kamu terhadap dunia. Dan jujur aja, ini adalah satu-satunya cara nyata buat lepas dari jebakan pekerjaan berpendapatan rendah. Kalau kita menghabiskan terlalu banyak waktu di kerjaan yang cuma menguras fisik, waktu kita habis, dan kita nggak bisa menumbuhkan modal manusia yang sebenarnya kita butuhkan buat maju. Lanjut ke bagian kedua, kebenaran tentang investasi. Siap-siap ya, karena kita akan menghancurkan salah satu mitos terbesar yang paling sering diajarkan ke kita. Pernah nggak sih kamu lihat iklan atau dengerin para guru investasi yang menjanjikan cara gampang hidup santai cuma dari dividen? Nah, coba deh aku tanya, menurut kamu, apa sih sebenarnya rahasia ajaib biar bisa mengantongi jutaan dolar dari dividen tiap tahun? Apakah harus pakai strategi trading yang super rumit? Atau harus punya bocoran info dari orang dalam? Ini dia kenyataan pahitnya, nggak ada strategi ajaib sama sekali. Rahasia buat dapat 1 juta dari dividen itu ya, kamu harus punya modal pokok 10 juta dolar, sesederhana itu dan sebrutal itu. Siapapun, literally siapapun bisa dapat dividen jutaan kalau mereka dari awal udah punya modal puluhan juta buat diinvestasikan. Jadi poin krusialnya adalah kita ini sering banget tertipu sama narasi yang salah. Bahkan pakar investasi atau guru finansial yang sering kamu lihat itu, kebanyakan dari mereka jadi kaya karena memang pendapatan dari karir utama atau bisnis mereka itu udah luar biasa tinggi, bukan sekedar karena mereka jago nebak saham mana yang bakal naik. Ingat terus hal ini, modal awal atau pokok kamu, itulah yang sebenarnya menciptakan kekayaan buat kita-kita ini, orang biasa. Terus, kalau gitu, apa sih yang nahan kita buat maju? Nah, kita masuk ke bagian ketiga, biaya dari nol resiko. Coba kita bedah perbandingannya. Sifat dasar manusia itu kan pengennya aman. Tapi, mengejar jaminan, entah itu nuntut kepastian di investasi, di karir, atau bahkan nuntut kepastian dalam hubungan, itu biayanya mahal banget dan menguras energi gila-gilaan. Realistis saja nggak ada yang bisa ngejamin pasar properti akan selalu naik atau mastiin kamu nggak akan pernah gagal. Sebaliknya, kalau kamu merangkul risiko, ya pasti ada volatilitas, pasti ada potensi rugi. Tapi berani nerima ketidakpastian itu adalah cara orang dewasa mengambil tanggung jawab. Dan percayalah, cuma dengan cara itu batas atas dari potensi hidup kamu bisa terbuka lebar. Sebagian orang miskin karena mereka butuh jaminan. Sebagian orang kaya karena mereka melepaskan jaminan. Bersikaplah seperti orang dewasa. Wah, kalimat ini ngena banget kan? Tolong dengerin baik-baik. Berhentilah nyari jaring pengaman buat setiap langkah kecil yang mau kamu ambil. Kalau kamu cuma berani gerak pas ada jaminan 100% bakal berhasil, maka dunia cuma akan ngasih satu jaminan ke kamu. Jaminan pasti gagal. Udah saatnya kita ambil tanggung jawab penuh atas pilihan kita sendiri. Dan ini tuh dengan sangat cerdas menggambarkan sesuatu. Bayangkan, hidup kita ini ibarat lagi ada di dalam kasino besar. Setiap harinya, setiap putaran waktu, chip yang kamu punya, yaitu waktu kamu, itu terus-terusan diambil sama bandar kehidupan.
Kalau kamu nolak buat naruh taruhan cuma karena takut ngambil risiko, kamu tuh sebenarnya nggak lagi nyelamatin chip kamu. Kamu cuma lagi ngebiarin chip itu pelan-pelan menguap sampai habis nggak bersisa. Ujung-ujungnya, kamu bakal keeliminasi dengan sendirinya, murni cuma karena kamu nggak berani masang taruhan. Jadi, gimana dong caranya main buat menang? Ini langkah-langkah praktisnya. Pertama, hindari resiko bencana. Jangan pernah mempertaruhkan sesuatu yang bisa bikin hidup kamu hancur permanen. Kedua, tambahkan sedikit elemen acak dan perbanyak percobaan kamu. Makin sering kamu berani coba, makin besar peluangnya. Ketiga, pastikan kamu punya fondasi yang cukup buat bertahan hidup ngelewatin semua naik turunnya itu. Dan keempat, kamu cuma perlu bertahan di dalam permainan sampai datangnya momentum besar atau keberuntungan yang nggak terduga. Orang yang kuat itu nyari stabilitas biar bisa terus duduk di meja permainan, sementara orang lemah cuma duduk diam ngarepin hoki tanpa pernah mau nambah percobaan mereka. Sekarang kita agak slow down sedikit ya, masuk ke aturan main fundamental lainnya di bagian keempat, biaya peluang. Singkatnya gini. Biaya peluang atau opportunity cost itu adalah hal yang paling berharga yang mutlak harus kamu ikhlaskan atau korbankan pas kamu lagi milih satu tindakan. Di dunia ini aturannya selalu sama. Ada yang dikasih, ada yang diterima, ada yang dilepas, ada yang didapat. Paham kalau kamu nggak akan pernah bisa dapat sesuatu tanpa mengorbankan sesuatu yang lain? Itu adalah pergeseran pola pikir paling penting yang bisa kamu lakuin. Intinya, apa yang rela kamu lepaskan itu secara langsung nentuin kualitas pilihan kamu. Dan bagian menariknya ada di sini. Makin kamu berkembang jadi orang yang lebih pintar dan kompeten, biaya peluang kamu bakal otomatis meroket. Waktu kamu, keahlian kamu jadi mahal banget. Efeknya, kamu bakal punya lebih banyak opsi keren yang saling berebut perhatian kamu. Makin mahal harga peluang kamu, itu tanda yang sangat jelas kalau kamu lagi bertumbuh. Jadi, aku mau nantang kamu nih. Besok, pas kamu harus milih sesuatu, entah itu soal tawaran kerjaan, cara kamu ngabisin waktu pas weekend, atau soal hubungan asmara, jangan cuma fokus melototin apa yang bakal kamu dapat. Berhenti sebentar, tarik napas, dan tanya ke diri sendiri, buat dapetin hal ini, peluang berharga apa sih yang lagi aku buang? Kerangka berpikir kayak gini bakal ngebimbing insting kamu secara natural buat milih opsi-opsi yang nilainya jauh lebih tinggi. Nah, sekarang, mari kita satukan semua realitas belak-belakan tadi ke dalam strategi nyata untuk maju di bagian kelima, fokus pada saat ini. Anggap aja manajemen kekayaan itu ibaratnya kita lagi ngerawat sapi. Kelola uang itu nggak melulu soal numpuk duit cash sebanyak-banyaknya ya. Ini soal ngebangun pola pikir seumur hidup. Bayangin orang yang picik, dia bakal ngejual sapinya. Satu-satunya alat produksi yang dia punya cuma demi pegang uang cepat. Ujung-ujungnya, dia bakal kehilangan segalanya. Beda sama orang bijak, dia bakal ngerawat sapi itu dipakai buat ngebajak ladang tiap hari dengan telaten, dan yang pasti, dia sabar luar biasa. Kalau kamu ngerawat alat tempur kamu dan terus menggarap ladang kamu, percayalah, pada saatnya nanti ladang itu bakal ngasih hasil panen yang berlimpah. Dan disinilah kita sampai ke jalan pintas paling utama buat sukses. Lupakan masa lalu kamu. Serius, berhenti mikirin batasan-batasan lama, rasa insecure, atau kegagalan yang udah lewat. Fokusin aja semua sisa energi yang kamu punya buat hari ini. Tambahkan sedikit eksperimen acak rutinitas harian kamu, dan temukan hal yang paling bernilai buat kamu kerjain saat ini juga. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pemikiran yang super kuat ini. Masa lalu kamu sama sekali nggak bisa mendefinisikan bakal jadi apa kamu di masa depan. Dan masa kini kamu, itu 100% ada di tangan kamu sendiri. Pertanyaannya sekarang cuma satu. Apakah kamu mau terus duduk manis nongkrong di luar kasino kehidupan karena takut keluar dari zona nyaman? Ataukah kamu siap buat masuk, ngitung biaya peluang kamu, ngambil risiko layaknya orang dewasa, dan mulai mencari gula kamu sendiri? Pilihan itu sepenuhnya punya kamu. Sampai jumpa di paparan visual kita berikutnya, dan selamat bertaruh untuk masa depan kamu yang lebih baik.